Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, 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 yes. Ya, kita mengucap syukur untuk setiap kasih karunia Tuhan yang boleh kita rasakan di sepanjang kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa, sangat indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit, dan lebih indah dari bunga-bunga di padang. Untuk itu, mari kita berdiri, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat pujian. Kasih Yesus, indah, oh indah. Ikuti gerakan Kak Kira ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kita ulangi lagi sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan, di mana pada kesempatan ini juga Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Uni. Untuk itu, mari kita hantar dengan mengangkat pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tegarku, anak Tuhan yang manis. Kepada Kak Uni dipersilahkan. Kakak akan bacakan Kisah Para Rasul pasal 20 dan yang akan kakak bacakan ayat 7 sampai ayat 9. Kita mulai dari Makedonia ke Troas. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya, ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Demikian firman Tuhan.
Ya, adik-adik sekalian, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena pada saat ini kita boleh melaksanakan ibadah online untuk sekolah minggu Gereja POG Jemaat Lahiroi. Ya, segala kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tak terasa sudah 1 bulan lebih kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, adik-adik yang terkasih, kakak mau tanya. Siapa di sini yang punya banyak teman? Pasti semuanya punya teman. Apalagi yang sudah sekolah, yang sudah TK, yang sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3, pasti punya banyak teman. Mungkin yang belum sekolah juga punya banyak teman di sekitar rumahnya. Nah, adik-adik kalau kita punya teman, apakah kita merasa bahagia atau kita sedih? Ya, pastinya kalau kita punya banyak teman, kita punya teman-teman, kita akan merasa senang. Kenapa kita merasa senang? Ya, karena kalau kita punya teman, kita punya tempat untuk bercerita. Kalau kita punya teman, kita bisa sama-sama bermain. Ya, kita saling tolong-menolong satu sama lain. Ya. Jadi, dengan punya banyak teman kita akan merasa bahagia. Nah, cerita kita hari ini, cerita dari Alkitab, berbicara tentang seorang bapak. Seorang bapak ini bernama Bapak Paulus. Bapak Paulus sama seperti kita, punya banyak teman. Nah, Bapak Paulus ini, dia pada saat itu, ia pergi menceritakan tentang Tuhan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya, dia menceritakan tentang yang ia alami bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu Paulus bersama dengan teman-temannya berada di suatu tempat yang bernama Troas. Nah, pada saat itu dalam pembacaan kita dikatakan Paulus sedang berkumpul. Jadi waktu berkumpul ada beberapa orang di tempat itu. Nah, pada saat itu Paulus mulai berbicara, ya. Di situ Paulus memberikan nasihatnya dan pembicaraan itu berlangsung lama. Dikatakan dalam Alkitab sampai tengah malam. Nah, sampai tengah malam dan di situ ya dinyalakan banyak lampu. Nah, ada seseorang yang ditulis namanya dalam pembacaan kita. Namanya Eutikus. Nah, Eutikus ini kenapa ya? Di situ dikatakan Eutikus ini duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, karena Bapak Paulus lama berbicara, dikatakan ia tertidur. Jadi sebelum ia tertidur, ia tahan-tahan dulu ngantuknya. Tetapi ia tidak bisa menahan kantuknya. Ya, lalu dia tertidur lelap. Nah, karena dia duduk di jendela, apa yang terjadi selanjutnya? Ia jatuh ke bawah. Orang-orang yang ada di situ mengangkat dia. Ternyata ia sudah mati. Ya, Eutikus jatuh dari tingkat ketiga ke bawah, ia mati. Tidak lama setelah itu Paulus turun. Paulus turun melihat Eutikus. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus membangkitkan Eutikus. Nah, adik-adik, Paulus membangkitkan Eutikus, tetapi itu bukan kuasa dari Paulus, tetapi kuasa dari Tuhan. Karena kuasa Tuhan, Paulus dapat membangkitkan Eutikus yang sudah mati. Jadi siapa yang hebat? Tuhan yang hebat.
Ya, Tuhan Yesus, Dia Tuhan kita yang besar, yang dahsyat, yang bisa melakukan apapun. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya kepada Bapak Paulus, sehingga Bapak Paulus menerima kuasa untuk membangkitkan Eutikus. Ya, adik-adik yang terkasih, beberapa waktu lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, Ia tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus naik ke surga membuktikan bahwa Ia benar-benar Tuhan. Ia bangkit, Ia hidup, Ia naik ke surga. Ia naik ke surga, tidak membiarkan anak-anaknya, tidak membiarkan kita sendirian. Tetapi Tuhan memiliki janji. Tuhan akan memberikan kuasanya bagi kita anak-anaknya. Tuhan akan menyertai kita. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan penolong bagi kita. Siapakah penolong itu? Dialah Roh Kudus. Hari ini, hari Minggu ini, kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menyertai kita, untuk menolong kita, mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang Tuhan kehendaki supaya kita perbuat, supaya kita menjadi anak-anaknya, ya, yang berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hendaknya kita semua percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut lagi karena kita tidak sendirian. Tuhan yang berkuasa ada bersama-sama dengan kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan kita dengan mengangkat pujian Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam rumahmu. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kini saatnya kita akan satu di dalam doa syafaat dan juga doa persembahan. Mari kita tenang dan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami boleh menyelenggarakan ibadah sekolah minggu dan remaja, meskipun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus memberi diri kami dalam mewujudkan pelayanan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang telah dijanjikan sebelumnya oleh Tuhan Yesus sebelum Ia terangkat ke sorga telah menguasai kami, telah berkarya atas diri dan hidup kami. Sehingga biarlah kami terus memberi diri dalam mewujudkan pelayanan. Teristimewa pelayanan kami di rumah masing-masing ketika kami selalu dengar-dengaran dengan nasihat yang disampaikan oleh orang tua kami. Terima kasih juga ya Bapa, jikalau pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga dapat dipakai untuk menyebarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus kepada semua orang di dunia ini. Berkatilah orang tua kami dalam pekerjaan mereka, sehingga melalui tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan akan memenuhi kebutuhan kami di rumah kami masing-masing.
bahkan yang akan mempersiapkan diri anak-anak kami untuk boleh meraih cita-cita dan masa depan mereka yang gemilang. Kami juga mohon kiranya Engkau memberkati anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat, memberikan ketekunan, sehingga meskipun mereka tidak melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, tapi dilakukan di rumah masing-masing, mereka tetap semangat dan tekun untuk melakukan pelajaran atau mendapatkan pelajaran dari guru masing-masing. Demikian pula kami berdoa kepadamu bagi anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk masuk sekolah. Engkau memberkati mereka, memberkati anak-anak kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, sehingga kami boleh dipersiapkan Tuhan untuk melihat kemurahan-Mu dan anak-anak kami boleh bersekolah dengan baik. Saat ini kami juga berdoa kepadamu untuk kakak-kakak pembimbing kami yang bersedia untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya, bahkan kesibukan mereka untuk mempersiapkan ibadah sekolah minggu remaja online yang saat ini berlangsung. Kiranya segala pelayanan yang dilakukan akan mendatangkan berkat dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan kakak-kakak pembimbing kami. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, maupun para pemimpin pemerintah kami hingga ke pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, sehingga dapat memimpin kami bangsa Indonesia ke arah hidup yang lebih baik, ke arah hidup yang lebih sejahtera. Kami juga mohon kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Karena saat ini kami takut, kami cemas karena adanya virus corona. Kiranya Engkau Bapa menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari penyebaran virus corona ini. Biarlah kami tetap dengar-dengaran terhadap nasihat yang diberikan oleh orang tua kami untuk selalu tinggal di rumah, untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, untuk tetap berdoa kepada Tuhan, maka Engkau menjauhkan kami dari penyebaran virus corona ini. Kepada saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah terpapar karena virus corona, Tuhan kasihi mereka, pulihkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka pun diteguhkan untuk dapat dipulihkan karena atau akibat virus corona ini. Dokter, perawat, apoteker, bahkan semua anak-anak Tuhan yang menjadi tim medis, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Tuhan teguhkan pengharapan mereka, sehingga mereka tetap setia untuk memberikan penanganan yang maksimal kepada pasien yang sudah terpapar virus corona. Kepada semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini, kiranya Engkau yang menggerakkan pikiran dan hati kami untuk semakin taat, setia melakukan himbauan pemerintah, sehingga dalam waktu ke depan kami semua boleh melalui badai virus corona ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan orang tua dan keluarga kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk perjalanan hidup kami selaku jemaat di Laheroi. Bagi teman-teman kami yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Bagi teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacita dan kegembiraan mereka, sehingga kami tetap dapat bergembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu. Ampunilah ya Tuhan atas segala dosa dan salah kami, dan terima kami yang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Untuk itu mari kita mengangkat pujian, setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Ikuti gerakan kaki kiri ya.
Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku selalu memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap berdiri ya. Dan Ibu Pendeta akan mengucapkan berkat untuk kita terima bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.